Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 6, beranggotakan yang pertama ada Handini Asita Putri dengan NIM A1C221023. Lalu ada Balkis Safana Nabila dengan NIM A1C221035 dan ada saya sendiri yaitu Intan Shalomi dengan NIM A1C221039. Jadi kelompok kami membuat media pembelajaran yang bernama Guestbook. Apakah ada yang sudah bisa menebak apa itu Guestbook? Dari judulnya aja Guestbook ya, berarti disuruh tebak-tebakan. Nah, jadi yang pertama kami akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari Guestbook kami ini dulu, yang akan dijelaskan oleh Handini Asita Putri. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tujuan dari media pembelajaran ini. Nah, di sini kami membuat media pembelajaran yang bernama Guestbook dengan materi yaitu bangun ruang sisi datar di kelas 8. Nah, tujuan pembelajaran dari bangun ruang sisi datar itu sendiri adalah agar peserta didik diharapkan mampu menentukan luas permukaan kubus dan juga dapat menentukan luas permukaan balok dan juga diharapkan dapat menentukan volume kubus dan juga volume balok. Untuk metode dari pembuatan alat peraga ini bentuknya adalah seperti buku dengan nama Guestbook. Selanjutnya alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media ini, yang pertama alatnya adalah gunting, cutter, pensil, sisir, sikat gigi, penggaris, pen brush, dan juga paku. Dan untuk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran ini ada karton padi, karton hitam, karton warna, tip X, benang, dan juga double kit. Selanjutnya akan dibahas oleh Akis. Kepada Akis. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Balkis Safana Nabila. Di sini saya akan menerangkan cara pembuatan Guestbook ini. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, sudah pasti. Kedua, gambar sketsa. Dibuka dong, Pak. Yuk kan? Oh, boleh. Gambarkan sketsa jari-jari kubus dan balok pada karton warna. Lalu potong sesuai dengan sketsa yang dibuat. Yang ketiga, lipat jaring-jaring sehingga membentuk bangun kubus dan balok. Dan yang keempat, lubangi bagian pangkal dan ujung jaring-jaring kubus dan balok. Lalu masukkan benang dan ikat kedua ujung benang. Dibuka ya kan, biar kalian tahu. Iya kan tadi buka. Tidak bisa ditegain ya. Nah, tarang, jreng. Yang kelima, siapkan karton padi lalu lapisi dengan karton hitam dan bentuk lipat seperti buku. Nih. Yang keenam, hias lapisan karton hitam dengan percikan tip X menggunakan sisir dan sikat gigi. Nih yang bagian percikan ini ya. Yang ke-7, sobek bagian siku kertas coklat lalu tempel di bagian yang diinginkan. Yang di sini nih. Iya, Kak. Yang ke-8, tempel hiasan yang telah disiapkan nih. Tuh, yang lain-lainnya ya. Yang ke-9, media siap untuk digunakan. Nah, lalu cara penggunaan alat peraga. Dibuka, ini sudah dibuka kan? Lalu yang kedua, tarik ujung tarik. Alasan kami membuat media komplet Guestbook ini adalah untuk memudahkan dan memahami unsur-unsur bangun ruang dan menentukan luas permukaan serta volume bangun ruang kubus dan balok serta meningkatkan semangat siswa dalam belajar bangun ruang sisi datar. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi kali ini kami akan menjelaskan mengenai cara penggunaan Guestbook kami. Yang pertama, butuh backsound?
pertama ditarik tali pada ujung-ujung balok sehingga membentuk ya. Jadi ini tali ini ditarik kan guys. Ditariknya tuh kayak gini pelan-pelan hingga membentuk balok. Jadi gini guys. Lalu yang kedua pada jaring-jaring kubus. Tarik juga talinya hingga membentuk kubus. Kalau ada yang masih ingat ini kayak buku di zaman SD ya, di perpustakaan yang buku gitu. Nah, jadi dari guestbook kami ini kami ingin memberitahukan mengenai pengertian dari kubus dan balok. Untuk pengertian dari kubus, di sini ada kubus adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. Untuk bangun kubus ini ya, dan untuk bangun balok pengertiannya ada di sini. Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi panjang yang terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Selanjutnya kita dapat mengetahui unsur-unsur dari kubus dan balok. Bisa dilihat gambar ini, ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari sini kita bisa mengetahui unsur itu kan ada yang pertama ada rusuk kubus. Kita tahu rusuk kubus itu ada 12 dari sini. Yang pertama itu ada garis AB. Untuk rusuk kubus yang lain bisa disebutkan sama teman-teman selain garis AB, kira-kira garis apa? BC. BC. Selanjutnya CD. AB, BC, CD, DA. Nah, dan seterusnya ada 12 rusuk kubus. Yang selanjutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah garis lurus yang menghubungkan antara 2 titik sudut yang saling berhadapan di dalam ruang. Contohnya adalah garis B ke H. Garis B ke H ini merupakan diagonal ruang. Selain garis B dan H itu ada garis A ke G. Selanjutnya untuk diagonal ruang itu ada garis B ke H, garis A ke G itu merupakan diagonal ruang. Selanjutnya ada bidang diagonal. Bidang diagonal itu adalah bidang yang terbentuk antara 2 garis diagonal sisi dan 2 garis rusuk kubus yang sejajar. Diagonal ruang di sini ada 6. Yang pertama ada ACGE. ACGE. Selanjutnya ada DBCH. Selanjutnya ada untuk diagonal sisi itu ada 12. Salah satunya adalah garis A ke F. Garis A ke F itu merupakan diagonal sisi. Garis E ke B juga. Jadi nanti siswa diminta untuk menentukan mana itu rusuk, mana diagonal ruang, mana diagonal sisi, menentukan unsur-unsur dari kubus. Selanjutnya untuk balok sama dengan kubus, jadi siswa nanti diminta untuk menentukan mana rusuk kubus, mana diagonal ruangnya, mana sisinya, ada berapa rusuknya, seperti itu dari gambar ini.
itu adalah panjang, L itu adalah lebar, lalu T itu adalah tinggi. Jadi dikalikan ya guys. Kalau untuk kelilingnya 4 dikali P ditambah L ditambah T. Dan luasnya adalah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Selanjutnya untuk rumus dari kubus itu ada volume kubus. Rumus volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Selanjutnya untuk luas permukaan kubus itu adalah penjumlahan dari luas bidang ini. Jadi kan ini ada 6 bidang dari kubus ini. Jadi untuk bidangnya itu berbentuk persegi. Kita ketahui bahwa luas dari persegi itu sisi kali sisi. Karena sisinya ada 6, jadi luas permukaan kubus ini adalah 6 kali sisi kali sisi. Selanjutnya Sekian penjelasan media dari kami. Kami lanjutkan untuk kelompok pembahas untuk membahas presentasi dari kami. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Di sini saya selaku kelompok pembahas izin menyampaikan dari penyampaian dari kelompok penyaji yang pertama. Di sini saya sangat memberi apresiasi kepada kelompok penyaji, yaitu dari tampilannya sangat-sangat cukup baik dan sangat-sangat cukup estetik, sehingga murid bisa tertarik untuk mempelajari yang media alat peraga yang kalian buat. Kemudian di sini saya izin juga menyampaikan pertanyaan yang mungkin masih membuat dari kelompok saya sedikit bimbang, apakah dari alat peraga yang telah kalian buat berlaku atau efisien untuk bangun-bangun ruang lainnya seperti limas, prisma, tabung, bola, dan berujut. Cukup sekian, saya kembalikan kepada kelompok penyaji. Ya, izin menjawab dari kelompok kami. Media kami ini berlaku untuk bangun ruang sisi datar lainnya, cuman kami hanya memperlihatkan 2 bangun ruang ini saja. Ya, sebenarnya kemarin kami mau membuat semuanya, cuman belum kebanyakan. lebih fokusnya ke kubus dan juga balok. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Mungkin untuk kedepannya lebih bisa membuat alat peraga yang karena ini kan suatu konsep yang sama, mungkin bisa konsep yang lainnya seperti limas, berujut, dan yang lain-lainnya. Terima kasih untuk kelompok pembahas yang telah membahas presentasi dari kami. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama.